Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtar man da'ana ilaihi bi iznihi wa qad nadana la baika ya man dalana wa habana. Sallallahu barikallazi bika yang syafa hasana wa habana. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan hanya milik Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, telah banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara ini dalam kerangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk sebaik-baiknya pengikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan mendapat syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak penyelenggara acara Maulid ini, juga kepada para tokoh agama dan aparat setempat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu bapak sekalian. Semoga niat baik ibu bapak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat darinya. Semoga dengan terselenggaranya acara ini menjadikan suatu amalan sholihan bagi kita semua yang pahalanya terus mengalir dan tiada putus-putusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, banyak sekali tanda kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini. Salah satunya yaitu dengan diciptakannya makhluk mulia, makhluk sempurna, manusia luar biasa, junjungan kita semua, yakni baginda Nabi mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ingat kembali, dilahirkannya baginda Nabi ini membawa berkah, membawa rahmat bagi keluarganya, bagi para sahabatnya, dan bahkan bagi kita selaku umatnya. Karena dikatakan baginda Nabi ini diciptakan sebagai rahmatan lil alamin, artinya pembawa rahmat bagi seluruh alam. Diciptakannya baginda Nabi ini sebagai penyempurna akhlak. Oleh sebab itu, maka jadikanlah baginda Nabi sebagai suri tauladan bagi kita semua. Bisa menjadi umatnya baginda Nabi adalah anugerah Tuhan yang benar-benar luar biasa. Maka jadikanlah momen ini sebagai ajang untuk menambah rasa cinta kita kepada Nabi. Tanamkan dalam hati kita rasa mahabbah untuk sang baginda. Jadikanlah beliau sebagai panutan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu
orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka yang banyak mengingat Allah. Hadirin wal hadirat, banyak sekali perilaku Rasulullah SAW yang patut kita teladani. Di antaranya adalah sifat sabar dan tawadu. Bagaimana kita melatih sifat sabar? Yaitu dengan ikhlas atas apa yang terjadi pada diri kita. Sebagaimana sabarnya Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah berpuluh-puluh tahun, padahal pengikutnya hanya sedikit, tetapi beliau tetap sabar, ikhlas dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tawadu. Apa itu tawadu? Yaitu rendah hati. Pernah dengar gak Rasulullah SAW sombong atas ketampanannya? Enggak kan? Ya tidaklah. Karena Rasulullah SAW itu bahkan keringatnya Rasulullah itu wangi. Para ibu, para bapak, wanginya itu seperti wangi minyak kasturi, bahkan melebihi itu. Pernah diriwayatkan bahwasanya Anas bin Malik dan Ummu Sulaim mengumpulkan keringat Rasulullah SAW untuk dijadikan parfum. Saking wanginya itu keringat Rasulullah. Itu keringatnya Rasulullah ya. Saking wanginya itu keringat Rasulullah. Lah kita wangi kagak bau asam dia, ya kan Bu? Ya. Oleh karena itu kita harus tawadu. Jangan salah membong. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah SAW itu sangat mencintai kita. Mau tahu nggak seberapa cintanya Rasulullah SAW sama kita? Rasulullah SAW mencintai kita itu sungguh luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah SAW menghadapi yang namanya sakaratul maut, yang beliau ingat itu, yang beliau sebut bukan istrinya, bukan anaknya. Beliau tidak mengatakan mana istriku atau mana anakku, tapi yang beliau katakan adalah umati, 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 umatku, umatku, umatku. Itu yang beliau katakan. Sungguh luar biasa, subhanallah. Bahkan Pak Bu, di akhirat nanti orang yang paling sibuk itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak akan mau masuk ke dalam surga duluan kalau masih ada umatnya yang di dalam neraka. Di akhirat itu nanti Rasulullah SAW mendar-bandir cari umatnya. Di mana itu umatnya? Semuanya dicari sampai dapat, sampai semuanya masuk surga. Barulah Rasulullah SAW mau masuk surga. Pak, Bu, mau nggak dapat syafaat ya Rasulullah SAW? Mau. Kalau mau, maka cintailah Rasulullah SAW. Masa cintanya Rasulullah sama kita bertepuk sebelah tangan? Kita harus bersyukur ya, karena bisa dicintai oleh Rasulullah SAW yang begitu masya Allah, padahalnya kita astagfirullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW? Yang pertama adalah dengan zikir dan salawat kepada baginda Muhammad SAW. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Artinya
Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Maka kita sebagai orang yang beriman, wajiblah kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama malaikatnya aja salawat kok sama Nabi, masa kita enggak? Kemudian yang kedua, cintai anak cucu keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jika kita tidak mencintai atau bahkan malah membenci keturunannya, bagaimana Rasulullah akan sayang gak sama kita? Enggak ya kan? Makanya cintai juga keturunannya. Kemudian yang ketiga, kenali Rasulullah SAW dengan perilakunya. Kenali Rasulullah dengan sikapnya. Misalnya ketika Rasulullah minum itu seperti apa? Cara minumnya Rasulullah itu satu nafas 3 kali tegukan. Beda ya sama kita. Yang satu nafas 1 kali tegukan. Lep gitu ya kan minumnya. Mulai dari sekarang, mari kita berbalik sama-sama. Cintailah Rasulullah dan kenalilah Rasulullah dengan perilakunya seperti apa yang tertera dalam Al-Quran. Maka sering-seringlah kita membaca Al-Quran, mengaji, menuntut ilmu lewat mengaji. Suruh anak cucu kita untuk mengaji, suruh anak cucu kita untuk menuntut ilmu. Kita orang tuanya juga harus menuntut ilmu ya. Jangan bilang, saya mah udah tua, gak perlu menuntut ilmu. Bisa begitu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Sejak kita dilahirkan sampai kita masuk ke liang lahat, itu hukumnya wajib. Justru kalau makin tua harusnya ilmunya makin banyak ya, agar bisa diturunkan kepada anak cucu kita nanti. Bagaimana hadis? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang ia menempuh jalan dalam menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Saya yakin ibu bapak sekalian yang hadir di sini itu tujuannya untuk menuntut ilmu. Semoga pulang dari sini semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barokah, mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir nih Pak Bu, boleh gak saya pantun? Niat hati ketemu si Panji memetik padi. Ayo kawan, mari sama-sama kita mengaji. Kalau kita tidak mengaji, takut besok mati jadi memedit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rezeki kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sehat kepada kita. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Semoga kita bisa menjadi umat yang patuh dan menjadi kebanggaannya baginda. Semoga kita bisa menjadi umat yang benar-benar mendapat syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Semoga kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW di surganya Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Juga marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghilangkan dan mengangkat wabah dan penyakit kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adfa'na wal bala wal waba fi dunya khassah fi baladina Indonesia. Ya Allah, angkatlah penyakit ini, angkatlah wabah ini dari negeri kami ya Allah, dari bumi ini, khususnya dari negeri